warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap? Siap. Sebelum materi kita mulai, terlebih dulu saya ingin mengecek kehadiran kalian ya. Abdul Ghafur? Ya. Lena? Ada? Yoga? Ada. Anak-anakku, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang teks fantasi. Ada yang tahu kemarin teks fantasi itu apa? Teks fantasi adalah teks khayalan. Oke, ya. Teks tentang khayalan. Jadi di situ ada cerita yang tentang khayalan. Baik, untuk materi hari ini kita mempelajari tentang teks prosedur. Baik, untuk materi hari ini kita mempelajari tentang teks prosedur. Apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Ada yang tahu? Ya. Ayo, Teks ya. prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi teks prosedur memang teks yang tujuannya untuk mengurutkan langkah-langkah kegiatan. Nanti kalian membuat suatu kegiatan, membuat suatu urutan langkah-langkah atau cara memainkan suatu alat. Seperti itu. Indikator pencapaian kompetensi kalian nanti, yang pertama menentukan struktur teks prosedur dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks prosedur dengan tepat. Terus di pembelajaran terakhir nanti kalian menyimpulkan isi teks prosedur berdasarkan urutan dengan tepat. Tujuan pembelajaran kali ini, pertama kalian nanti menentukan teks prosedur strukturnya. Yang kedua, mengidentifikasi ciri kebahasaannya, dan yang terakhir nomor 3 nanti menyimpulkan isi teks prosedur tersebut. Teks prosedur merupakan teks untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan dengan tepat. Ciri-ciri teks prosedur dilihat dari segi isinya. Jadi yang pertama ada panduan langkah-langkahnya. Setelah itu ada aturan atau batasan minimal. Dan ada isi dari kegiatan dari teks prosedur itu. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Struktur teks prosedur. Tuliskan dulu tujuannya untuk apa. Untuk apa kamu melakukan hal itu. Terus yang nomor 2 itu kamu harus menentukan bahannya. Bahan nanti bergabung dengan alat. Biasanya alat dan bahan. Seperti itu ya. Terus yang terakhir nanti langkah-langkah. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama penggunaan kalimat perintah. Terus penggunaan kata proses. Jadi ada proses di setiap kegiatan itu. Kemudian ada keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Yang terakhir ada kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Merupakan prosedur yang aksi atau tata cara yang langkah-langkahnya itu tidak terlalu rumit ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Contohnya apa? Cara mencuci tangan. Yang kalian ketahui tentang teks prosedur tujuannya itu untuk apa? Menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Betul. Jadi seumpama nanti kalian membuat suatu karya, jadi kalian bisa menjelaskan atau menerangkan bagaimana caranya melakukan suatu kegiatan itu. Contoh langkah-langkah teks prosedur bisa dilihat di slide. Contoh langkah-langkah teks prosedur ini judulnya membuat nasi goreng. Ini sederhana ya. Kalian semua kan bisa untuk membuatnya. Bahannya untuk 1 porsi, 1 piring nasi putih. Setelahnya itu 1 sendok makan minyak goreng. Mungkin ada bahan lainnya, ada yang kurang dan sebagainya, bisa ditambahkan ini ya. Bumbu-bumbunya ada 1 siung bawang putih sampai 1/4 sendok teh gula pasir. Iya ya. Boleh. Karena apa?
penyusunan teks prosedur itu harus menarik supaya orang lain melihatnya tertarik untuk melakukan suatu kegiatan itu. Apakah pekerjaannya sudah baik sesuai dengan yang ada di dalam soal itu? Silakan kalian lakukan kunjung karya. Jadi seperti ini. Nanti kelompoknya Adi ke kelompoknya Julia, kelompoknya Julia ke kelompoknya Cinta, kelompok Cinta ke kelompoknya Yoga, kelompoknya Yoga ke kelompoknya Widodo. Teks prosedur dalam mengajukan anggaran. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Teks prosedur tersebut bertujuan untuk memberi informasi bagaimana cara memainkan alat musik tradisional angklung. 2. Tujuan. Berupa perangkat hubungan desa bumbu. 3. Alat berupa perangkat alat musik tradisional angklung. 4. Isi atau langkah pekerjaan. A. Langkah-langkah teks prosedur tersebut sudah berurutan. B. Antara kalimat satu dengan yang lainnya sudah ada kepaduan. C. Adanya keterkaitan antara langkah awal sampai akhir. Ciri kebiasaan teks prosedur. 1. Penggunaan kalimat perintah. 2. Penggunaan bentuk pasif atau proses. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. 4. Penggunaan kata penerang perkara, keterangan dan pakai teks prosedur. Terima kasih, tepuk tangan untuk kolaborasi. Proses pembuatan batik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian, dan kesabaran yang tinggi. Bahan yang diperlukan meliputi canting, pensil, pola, kain mori putih, kain sutra atau kain sarung, lilin malam, buat kompor atau alat pemanas lilin malam, dan bahan pewarna kain. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi siapkan kain mori. Anak-anakku, materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Kesimpulan dari teks prosedur itu apa? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur tadi? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi intinya teks itu tentang langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Tujuannya untuk apa? Teks prosedur? Menjelaskan cara membuat dan melakukan sesuatu. Baik, saya rasa kalian sudah memahami tentang materi teks prosedur ini. Kegiatan kalian di rumah, silakan buka buku paket halaman 92. Di situ ada cara menyusun teks prosedur sederhana. Jadi kalian nanti silakan berlatih untuk menyusun teks prosedur secara sederhana. Itu kalau di rumah nanti ya. Sehingga kalian nanti minggu depan pembelajaran berikutnya bisa langsung memahami materi pada saat itu. Baik ya. Sebelum saya mengakhiri, silakan dipimpin berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa, ya kan? Sudah mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.